Waduh, Jos, Jam Gimana berapa ini? ini? udah jam 8 nih, jam 8. Masih belum datang yang lain. Iya, gimana ya? Masih belum datang Harusnya yang sekarang lainnya. semuanya udah ngumpul di sini. Harusnya udah pada Gimana ya? ngumpul nih. Gimana ya? Halo, Joshua. Sekarang saya udah datang nih. Ayo bantu pujian sekolah minggu yuk. Ya, boleh. Yuk, mari. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik kecil, adik-adik besar yang ada di rumah semuanya. Masih semangat untuk ikut sekolah minggu pagi ini? Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadahmu pagi ini supaya menjadi berkat bagi anak-anak semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik jangan lupa absen dulu ya. Klik di komentar. Kalau adik-adik masih bingung, minta tolong kepada papa mamahnya. Masih semangat kan, Kak Angel, Kak Sema, ya Kak Jos dan Kak Joshua turut membantu buat sekolah minggu kita. Mari kita lanjutkan nyanyi Seindah Pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang teruji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini aku kau miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Adik-adik, setiap hari kita melewati jam,
kita melewati waktu. Ada berapa waktu sehari? 24 jam. Ada 24 jam. Waktu sudah kita lewati dari jam 1 hingga jam 12. Terus berganti, terus berputar. Tetapi adik-adik, jam ini bisa bergerak kalau ada Baterai. apanya? Baterai. Kalau ada baterainya, jam ini bisa bergerak. Nah, kita juga anak-anak sekolah minggu, kita punya baterai. Baterainya adalah kita harus berdoa, kita harus bernyanyi, kita harus bersyukur, dan kita harus sekolah minggu. Setiap minggu kita dicas supaya kuat iman kita semua, iman adik-adik semua. Yuk kita kuatkan hati kita untuk selalu berdoa, untuk selalu baca kitab suci. Yuk baca kitab suci setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang selalu menopang hidup kita. Karena kita ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita bernyanyi, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dititipkan sama orang tua. Dan kalau adik-adik pengen rutin, persembahan bisa dimasukkan ke dalam celengan supaya kita teratur, masukkan. Supaya tidak tertukar sama kakak adik yang ada di rumah. Kan ada kakak adik, dikasih nama ya. Jangan lupa. Mari kita syukuri persembahan dengan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan syukur padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
Adik-adik, di bulan Juni ternyata ada teman-temanmu yang berulang tahun. Nah, siapa yang berulang tahun di bulan Juni ini? Ada yang ingat? Saya mah ingat tanggal 3 siapa ya? Tanggal 3 Juni. Kevin dan Giana. Kevin dan Giana, panggil coba Kevin Giana. Kevin Giana. Selamat ulang tahun. Kevin Giana. Nah, ada temenmu yang ulang tahun tanggal 9 Juni. Siapa ya 9 Juni? George. Selamat ulang tahun, George. Selamat ulang tahun tanggal 9 Juni. Ada lagi loh yang ulang tahun tanggal 16 Juni. Ayo, siapa yang tahu? Kristo. Siapa? Kristo. Christopher Wibisono nama lengkapnya. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang Selamat ulang umur. tahun. Ya, kita akan berikan doa melalui pujian ulang tahun, supaya teman-teman kita, adik-adik kita selalu diberkahi oleh Tuhan. Hari ini terindah bagimu. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun Kevin Janina. Selamat ulang tahun Jos dan Kristo. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun Kevin Janina. Selamat ulang tahun Jos dan Kristo. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Kita akan doa persembahan, juga berdoa buat yang ulang tahun, juga berdoa buat yang akan bercerita pada pagi ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Pagi ini kami boleh memberikan persembahan, supaya persembahan ini berguna bagi gereja Tuhan di tempat kami boleh sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun tanggal 3 Juni, adik kami Gavin, adik kami Giana yang berulang tahun di bulan Juni ini. Terima kasih. Kami berdoa juga buat adik kami Jos yang berulang tahun pada tanggal 9 Juni, juga adik kami yang berulang tahun Kristo tanggal 16 Juni. Oh Tuhan, biarlah adik-adik kami boleh selalu panjang umur, sehat, diberkati di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pengantar cerita pagi ini. Semoga kami bisa menerima cerita kebaikan Tuhan. Semoga kami selalu diperbaharui, semoga diperkuat dengan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan masuk firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran dan waktu. Tolong adik-adik yang kecil yang ada di rumah dibantu oleh papa mama, dibantu oleh kakak-kakak, supaya dapat mengikuti cerita yang sangat luar biasa pagi ini.
kita akan masuk dalam cerita. Kita iringi dengan mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datanglah, tinggal dalam aku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tiba waktunya Tante Kim akan menceritakan pagi ini. Selamat mendengarkannya. Mari Kak Kim, silahkan. Halo Kak Kim. Halo Kak Kim. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga buat papa mama yang sudah dengan setia mendampingi putra-putrinya. Tadi kita sudah bersama-sama menaikkan pujian yang dipimpin oleh Pak Harjana. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-44. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang mau membantu kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah ada yang bisa main sepatu roda? Atau pernah melihat temannya main sepatu roda? Kira-kira alat pelindung apa yang mereka pakai? Ya, ada helm untuk melindungi kepala, pelindung siku, pelindung lutut. Gunanya agar kalau jatuh mereka tidak cedera. Begitu juga kalau orang naik motor, ada alat pelindungnya. Mereka juga pakai helm untuk melindungi kepala. Mereka pakai jaket untuk melindungi badannya biar gak masuk angin. Mereka juga memakai sarung tangan. Tapi, apakah setelah memakai alat-alat pelindung ini, mereka akan benar-benar aman? Mereka akan benar-benar terlindungi? Belum tentu. Misalnya, kalau kita main sepatu roda, kita jatuh. Kita sudah melindungi kepala kita, tapi yang kena justru muka kita. Atau kita sudah melindungi siku kita, lutut kita, yang kena dada kita. Ternyata alat-alat pelindung yang dipakai tidak benar-benar bisa melindungi kita sepenuhnya. Kita masih bisa cedera juga. Oleh sebab itu, kita harus mencari siapa sumber perlindungan kita yang sesungguhnya. Kita perlu sumber perlindungan yang benar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah semuanya akan aman-aman saja, baik-baik saja? Belum tentu. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kita perlu mencari apa dan siapa sumber perlindungan kita yang sesungguhnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium
yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ternyata Rasul Paulus pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan juga loh, ketika ia naik kapal menuju Roma.
Kapal yang tadinya berlayar dengan tenang, dengan aman, tiba-tiba dihempaskan oleh angin keras dan badai yang membuat banyak penumpangnya menjadi ketakutan dan putus harapan. Tapi tidak demikian dengan Paulus. Apa yang dilakukannya? Paulus itu berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dengan berdoa, Paulus dapat bertahan. Dengan berdoa, Paulus mendapatkan kekuatan, sehingga ia juga dapat menguatkan orang-orang lain. Dengan berdoa, Tuhan menolong Paulus dan juga tawanan-tawanan lainnya, sehingga semuanya dapat selamat. Anak-anak, mungkin kalian juga pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mengalami badai dalam bentuk yang berbeda, seperti merasa disalahkan terus-menerus, merasa dimarahi, diejek atau dibully sama teman-teman, dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik, dan banyak hal lain yang akhirnya membuat kalian merasa tidak nyaman, takut, atau mungkin juga jadi tertekan. Tapi kita harus belajar dari Rasul Paulus. Jangan lupakan kuasa doa. Dengan berdoa, Tuhan akan memberikan kita perlindungan yang luar biasa, berupa kekuatan, keberanian, kedamaian, kesabaran, ketenangan, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi tiap keadaan dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat kapal yang bisa berjalan di air. Buatnya gampang banget loh. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 botol Yakult yang sudah kosong. Tapi hati-hati ya, bagian atas dari Yakult jangan sampai terkelupas. Jadi kalau kalian minum, bolongin aja di tengahnya. Seperti ini. Kemudian kita membutuhkan sepasang sumpit dan 4 buah karet gelang serta sedikit bagian dari botol Yakult yang sudah dipotong seperti ini. Ini nanti kita gunakan untuk bagian belakang perahu supaya bisa berputar dan mendorong perahunya bisa berjalan. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita akan mengaretkan botol Yakult dengan sumpit. Seperti ini. Kita lakukan untuk kedua kalinya di bagian tengah botol. Bagian terakhir kita ikat di mulut botol. Lalu ini di bagian terakhir supaya bisa berputar. Kita masukkan dan kita putar. Jadi deh kapal kita. Nah, ini perlu ditahan ya. Lalu kita coba yuk, benar-benar bisa jalan nggak ya di air?
Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa. Tuhan Yesus, seharusnya kami tidak takut lagi akan keadaan apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya akan kuasa doa. Kalau kami berdoa, Tuhan Yesus akan mendengarkan dan akan menolong dan memberikan perlindungan yang kami butuhkan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber perlindungan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.